Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang topik penomoran berkas rekam medis. Topik bahasan dalam video ini yang pertama adalah jenis sistem penomoran rekam medis, dan yang kedua adalah konversi sistem. Konversi sistem ini maksudnya adalah apabila terdapat perubahan dari sistem penomoran RM yang satu ke sistem penomoran RM yang lainnya. Berikutnya adalah jenis sistem penomoran RM. Terdapat 3 jenis sistem dalam penomoran rekam medis. Yang pertama adalah pemberian nomor dengan cara seri atau disebut juga dengan serial numbering system. Yang kedua adalah pemberian nomor cara unit atau disebut unit numbering system. Dan yang ketiga adalah pemberian nomor cara seri unit atau serial unit numbering system. Nomor 3 ini merupakan gabungan atau kombinasi dari nomor 1 dan juga nomor 2. Yang pertama adalah serial numbering system atau SNS. Jadi dalam serial numbering system ini, setiap pasien akan mendapat nomor RM baru setiap kunjungannya ke rumah sakit. Sehingga jika ia berkunjung 3 kali, maka dia akan mendapatkan 3 nomor yang berbeda. Yang kedua, semua nomor yang diberikan kepada pasien itu harus dicatat dalam QUB atau kartu indeks utama pasien. Dan yang ketiga, rekam medisnya akan disimpan di berbagai tempat, terpisah-pisah sesuai dengan nomor yang diberikan serta sistem penjajaran yang digunakan di rumah sakit tersebut. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan SNS. Jadi pada dasarnya setiap sistem penomoran yang digunakan pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk SNS ini, kelebihannya adalah yang pertama, setiap pasien dapat dilayani langsung di klinik yang dituju tanpa membutuhkan waktu menunggu untuk pengambilan RM yang lama. Yang kedua, melakukan retensi RM dengan memilah RM inaktif menjadi mudah. Oleh karena rekam medis dengan nomor kecil akan terletak di dalam kelompok RM yang lama. Ini adalah kelebihan dengan menggunakan SNS. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama, selalu mengulang pemberian nomor baru setiap kedatangan pasien, sehingga hal ini dapat dikatakan menyebabkan pemborosan nomor. Yang kedua, RM yang lama tidak digunakan dalam pengobatan, sehingga dokter tidak dapat melihat kronologis penyakit yang terdahulu kecuali bila diminta. Itu adalah kelebihan dan kelemahan SNS. Sistem penomoran RM yang kedua adalah Unit Numbering System atau disingkat UNS. Yang pertama, setiap pasien yang berkunjung hanya akan diberikan satu nomor RM, baik untuk kunjungan rawat jalan, gawat darurat maupun rawat inap. Kemudian, pada saat pasien datang pertama kali ke rumah sakit, diberikan satu nomor yang akan dipakai selamanya untuk kunjungan berikutnya, sehingga rekam medis si pasien hanya tersimpan dalam satu berkas di dalam satu nomor. Oleh karena itu, setiap pasien berulang datang untuk mendapatkan pelayanan, maka RM-nya harus diambil di rak penjajaran untuk digunakan kembali saat pengobatan ataupun pelayanan. Selanjutnya adalah kelebihan dengan menggunakan sistem UNS. Yang pertama, rekam medis pasien akan terpusat di satu berkas. Yang kedua, sistem menyediakan rekam medis pasien yang lengkap, menggambarkan riwayat sakit atau kesehatan pasiennya dan terapi yang pernah diterima pasien pada setiap asuhan medis atau kesehatan. Yang ketiga, RM akan terjajar di satu tempat khusus. Yang keempat, perlu diperhatikan bahwa apabila telah diputus untuk menerapkan cara unit, maka semua staf harus mengecek QUB sebelum menerbitkan nomor bagi RM yang baru. Yang kelima, mengurangi pekerjaan dalam hal mengumpulkan rekam medis pasien yang terpisah-pisah, seperti pada serial numbering system. Dan yang terakhir, dapat mengurangi pekerjaan dalam hal mengumpulkan rekam medis pasien yang lama,
untuk dipindahkan ke nomor yang terbaru, seperti pada serial numbering system. Berikutnya adalah kelemahan unit numbering system. Yang pertama, berkas RM dapat menjadi sangat tebal, dan mungkin akan diperlukan map atau folder yang baru, dan setiap berkas diberi nomor dan volume masing-masing. Yang kedua, bila pasien mendaftar lagi dan mengaku pasien baru, maka dia akan mendapatkan dua nomor yang menyebabkan tidak berkesinambungannya rekam medis pasien tersebut. Dan yang ketiga, akan sulit untuk memilah berkas rekam medis yang aktif dan inaktif, sehingga harus dicek satu persatu terlebih dahulu. Sistem yang ketiga adalah SUNS atau Serial Unit Numbering System. Sistem ini merupakan gabungan atau kombinasi sistem penomoran seri dan unit. Setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit akan diberikan satu nomor baru, tetapi rekam medisnya yang terdahulu digabungkan dan disimpan di rekam medis dengan nomor yang paling baru. Sehingga pada saat pasien telah selesai mendapat pelayanan, RM-nya tetap satu berkas. Yang kedua, pada saat rekam medis yang lama diambil dan dipindahkan tempatnya ke nomor yang baru, maka tempatnya yang lama akan diberi tanda dengan tanda petunjuk berupa tracer atau outguide yang menunjukkan kemana berkas RM itu digabungkan atau dipindahkan. Jadi ini adalah definisi dari Serial Unit Numbering System. Selanjutnya adalah kelebihan dengan menggunakan sistem SUNS. Yang pertama, tetap bisa menciptakan satu berkas rekam medis. Dan kelebihan yang kedua, melakukan retensi RM dengan memilah RM inaktif menjadi mudah, karena rekam medis dengan nomor kecil akan terletak di dalam kelompok RM yang lama. Jadi ini adalah beberapa kelebihan dengan menggunakan metode SUNS. Berikutnya adalah kelemahannya. Yang pertama, diperlukan waktu untuk mengambil rekam medis yang lama untuk disatukan ke nomor RM yang baru saat RM tersebut telah dikembalikan ke ruang penyimpanan. Yang kedua, setelah selalu mengulang pemberian nomor baru setiap kedatangan pasien. Hal ini dapat dikatakan sebagai pemborosan nomor dan tidak dapat digunakan dalam melihat kronologis penyakit saat pengobatan si pasien. Dan yang ketiga, RM yang lama tidak digunakan dalam pengobatan, sehingga dokter tidak dapat melihat kronologis penyakit pasien yang terdahulu kecuali bila diminta. Itu adalah beberapa kelemahan dari sistem SUNS. Berikutnya adalah tentang konversi sistem atau perubahan dari sistem penomoran yang satu ke sistem penomoran yang lainnya. Dan perubahan ini harus dipertimbangkan dengan matang. Mengapa demikian? Karena perubahan ini selalu menambah volume kerja atau beban kerja petugasnya. Mengingat kedua sistem ini harus dioperasikan secara bersama-sama untuk jangka waktu tertentu yang mungkin tidak dapat ditentukan berapa lamanya. Dan biasanya pada bulan-bulan pertama akan banyak RM yang perlu digeser dan dipindahkan tempatnya. Dalam pelaksanaan perubahan sistem pengarsipan, perlu persiapan yang matang, karena perubahan yang akan dilakukan ini tidak boleh mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan juga langkah-langkah perubahannya yang akan dibahas di slide berikutnya. Langkah perubahan sistem yang pertama adalah dipersiapkan terlebih dahulu atau persiapan perubahannya. Yang kedua, diimplementasikan atau dilaksanakan perubahannya. Kemudian yang ketiga adalah pengontrolan perubahan sistem tersebut. Yang pertama adalah persiapan perubahan. Apa saja yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan perubahan sistem ini? Yang pertama, merevisi kebijakan perubahan sistem yang ada. Kemudian yang kedua, merevisi prosedur sistem pengarsipan. Yang ketiga, menyiapkan alur dan prosedur perubahan sistem.
Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana, dalam hal ini adalah ruang dan rak untuk sistem penomoran yang baru. Yang kelima adalah pelatihan atau sosialisasi sistem tersebut untuk petugas-petugas yang terkait. Yang keenam, sosialisasi kepada semua unit pelayanan yang terkait dengan rekam medis. Jadi ini adalah persiapan-persiapan yang perlu dilakukan apabila adanya perubahan sistem penomoran. Langkah yang kedua adalah melaksanakan perubahan. Apa saja yang dilakukan di tahap kedua ini? Yang pertama adalah pilih hari atau tanggal untuk memulai, dan laksanakan sistem penomoran pada saat hari atau tanggal yang sudah ditentukan tersebut. Yang kedua, cek apakah pasien sudah punya rekam medis yang lama. Kemudian cabut RM yang lama dan juga jajarkan berdasarkan nomor RM yang baru. Yang ketiga, lebih baik bila mengkonversi RM pasien lama ke sistem yang baru pada saat pasien berobat kembali atau berobat ulang. Berikutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu pengontrolan perubahan. Cube harus disesuaikan atau kepada pasien diberi indeks baru pada saat perubahan tersebut dijalankan. Laksanakan kontrol ganda dengan sampul kosong pada lokasi lama atau beri out guide di tempat tersebut yang disertai dengan petunjuk rujukan ke lokasi yang baru. Setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan, RM pasien yang lama yang tertinggal boleh dianggap sebagai RM inaktif dan bisa dipindah ke gudang penyimpanan rekam medis inaktif. Kurang lebih ini saja materi terkait dengan sistem penomoran rekam medis. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.